Halo guys, jumpa lagi dengan saya Sam gue. Hari ini kita akan mempelajari menganalisa saham tentang Bank BNI. Ini Minggu tanggal 23 Maret 2025. Kita tahu hari Jumat kemarin BBNI turun minus 7,6%. Inilah imbas dari hari Selasa sebelumnya di mana IHSG turun di titik terendahnya selama sejak COVID-19 dan itu sebenarnya dipicu oleh hari Selasa itu adalah lelang SBN, surat berharga negara, yang rumornya tidak laku. Ternyata sore harinya Bu Sri Mulyani melakukan konferensi pers menenangkan bahwa dia tidak mundur dan juga SBN yang dikeluarkan itu oversubscribe, terjual 28 triliun dari targetnya 26 triliun dan eh, intinya oversubscribe atau banyak yang menginginkannya. Tapi belakangan hari Jumat, Kamis Jumat muncul berita bahwa yang memborong itu ternyata Bank Indonesia atau biasa disebut quantitative easing ya. Yaitu Bank Sentral membeli surat utang yang dikeluarkan pemerintah supaya pemerintah bisa membiayai anggarannya dengan surat utang yang dibeli tadi. Dan itu menurut saya nggak terlalu sehat gitu ya, karena kalau Bank Indonesia secara agresif atau berlebihan memborong surat berharga nasional, nanti akan terjadi distorsi pasar yang ujung-ujungnya akan melemahkan nilai rupiah. Kita tahu nilai rupiah Jumat kemarin juga turun dan IHSG juga turun cukup dalam. Itu menunjukkan bahwa pasar mulai mempertanyakan. Sebenarnya timbul banyak masalah, pertanyaan ya terkait dengan Danantara, terus Dewan Pengawas Danantara dan sebagainya yang melibatkan mantan presiden gitu, karena ini adalah bisnis profesional gitu ya. Kenapa harus melibatkan pihak-pihak lain yang skill secara finansialnya mungkin diragukan. Memang mungkin integritasnya di sebagai mantan presiden itu bagus, dan itu juga kalau kita lihat persepsi itu bukan pendapat pribadi, memang nggak terlalu bagus juga. Jadi banyak orang yang bertanyakan kenapa ya presiden yang sekarang ini kok ini benar-benar nggak ngerti atau strategi atau timbul banyak pertanyaan, dan akhirnya pasar merespon sejak Oktober 2024 tuh turun terus. Oke, kembali ke Bank BNI. Lalu kita lihat di sini. Ini menunjukkan bahwa memang terjadi distorsi ya. Sejak Oktober hampir semua saham modelnya seperti ini turun. Terjadi distorsi, padahal kalau kita lihat ekuitasnya pun ya, dari 154 ke naik ke 162 ini per kuartal ya. Ini kuartal 2 Q2 2004. Ini adalah chart dari Bank BNI, BBNI di minggu ini di harga 3770 minus 7,6% hari Jumat kemarin. Kemudian naik di 162 triliun pada Q3 2024 dan rilis terakhir Q4 2024 naik lagi menjadi 167 triliun. Demikian juga dengan liabilitasnya naik, artinya bisnisnya berkembang cukup kuat ya. BBNI ini kenapa berkembang cukup kuat? Karena liabilitas itu menunjukkan dana pihak ketiga gitu ya. Beda kalau bank, pinjaman bank itu beda dengan perusahaan, karena memang bisnisnya bank itu mencari nasabah gitu ya. Demikian juga total asetnya naik cukup signifikan menjadi 1.129 triliun gitu ya. Jadi cukup tinggi sekali naiknya dari 1068. Kinerjanya cukup bagus juga, demikian pendapatannya juga bagus. Kalau kita lihat di sini, ini finansialnya ya. Kinerja finansialnya juga bagus ya kalau kita lihat.
Nah, ini grafiknya kelihatan sekali. Q on Q-nya kenaikan rata-rata per bulannya per kuartalnya 2,88, total asetnya 72, revenue-nya juga naik relatif, dan sekarang dia ada di support 3. Ini tentu saja hal yang mencemaskan gitu ya, bagaimana mungkin bisa sampai ke support 3 dengan kondisi keuangannya seperti ini. Jadi memang ujung-ujungnya adalah bahwa investor itu mempertanyakan gitu ya tentang banyak hal, tentang makan siang gratis, tentang efisiensi, tentang Danantara, dan pemerintah nggak bisa baper atau menganggap anjing menggonggong kafilah berlalu gitu ya, karena memang ya inilah mekanisme pasarnya, suka atau tidak gitu ya. Dan kalau kita lihat beritanya pun ya, ini Bank BNI, karena berita itu penting menurut saya. Perhatikan di sini, terjadi akumulasi. Ini JP Morgan kerek peringkat BMI, BMRI, BBRI, dan BNI saat itu di harga 4260 dan sekarang di 3770. Artinya memang lebih banyak diwarnai oleh kekhawatiran tentang politik dan ekonomi, karena kita juga tahu bahwa Pak Prabowo ini baru jadi presiden sekitar 4 bulan gitu, jadi orang masih bingung semuanya gitu ya. Ini seperti apa sih maunya jalan kemana dan sebagainya, walaupun kita tahu korupsi Pertamina diungkap dan sebagainya, tapi ujungnya kemana kita juga nggak tahu gitu ya, karena memang kompleksnya masalah bangsa ini. Dan jika kita melihat di Amerika juga terjadi sinyal target dari FedEx, Federal Express itu juga diturunkan untuk tahun 2025 ini, itu menyusul raksasa perusahaan di Amerika juga, bahwa efek dari Donald Trump ini cukup mengganggu daya beli pasar di Amerika. Jadi, dan itu juga akan berdampak di Indonesia, dan sepertinya emang belum ada sentimen yang positif gitu ya. Setidaknya sampai di bulan Maret sampai April ini 2025 sentimennya tidak akan sebagus-bagus amat, karena Maret April ini adalah puncak dari refinancing utang jatuh tempo gitu ya. Karena utang jatuh tempo itu biasanya di refinancing, enggak dilunasin gitu, enggak, tapi dibikin surat utang baru. Dan kalau itu tidak terserap, ya kejadiannya seperti Selasa kemarin, dan kita akan lihat Selasa sampai bulan April itu seperti apa gitu ya. Dan itu cukup mengkhawatirkan sekali sebenarnya, karena sekali benar-benar turun itu bisa menggoyahkan segalanya. Jadi Pak Prabowo juga nggak bisa bilang mau IHSG turun nggak masalah, yang penting rakyat. Tapi rakyat di pasar modal gimana Pak? Dan itu akan mempengaruhi, karena banyak orang mengalami loss. Untuk naik lagi itu juga akan perlu waktu yang sangat panjang sekali. Dan seperti itu biasanya justru investor baru yang akan mendapatkan keuntungan banyak ketika harga mulai pulih lagi. Tapi itu pun juga sangat berisiko sekali. Jadi BBNI menurut saya cukup bagus, tetapi faktor eksternalnya, faktor politik ekonomi di Indonesia menurut saya harus wait and see. Masuk menurut saya masih cukup fragile, 50-50, boleh masuk karena bisa jadi akan sideways, tapi memang kemungkinan besar turunnya itu cukup banyak, khususnya di hari-hari tertentu. Oke, demikian analisa saham ini, semoga mencerahkan dan tetap optimis.
karena mau optimis maupun nggak optimis. Kalau kita seperti ini terus, pusing juga. Bener nggak Pak Prabowo? Oke, thank you. See you next time. Jangan lupa. Oh ya, saya ada share berita saham setiap hari. Silakan dikunjungi. Nah, ini adalah kanal saya. Nah, file ini adalah file share, file Google Sheet ya. Ini sudah saya share. Nah, ini adalah kenaikannya. Ini tanggal rilis beritanya. Ini kodenya. Ini market cap-nya, magnitude, harga saham, chart 1 bulan, dan earning to price-nya. Earning to price itu semakin tinggi. Misalkan kayak LSI ini 23,53%. Jadi keuntungannya cukup tinggi dibanding harga sahamnya 22, di atas, jauh di atas bunga deposito. Kalian bisa akses di kanal YouTube saya, dan bagi yang belum subscribe silahkan subscribe. Thank you, see you next time dari Saham Gue.